Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dari awal hingga saat ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan alam, sang teladan umat, sang panutan yang kita kenal sebagai sosok yang luar biasa, tiada lain tiada bukan yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas sedikit mengenai ikhlas dalam beribadah. Hadirin rahimakumullah, kita dalam kehidupan sehari-hari pernah mendengar atau bahkan kita pernah mengatakan hal seperti ini. Aku udah ikhlas kok. Atau enggak, teman kita ada yang ngomong, udah ikhlasin aja, dan kalimat-kalimat lain yang mirip dengan itu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah kita sudah benar-benar ikhlas? Atau mungkin selama ini kita pura-pura ikhlas ya? Teman-teman sekalian, tidak dapat kita pungkiri bahwa ikhlas merupakan amalan hati yang sulit untuk dilakukan. Mungkin kita tahu dari lama atau dari kecil pengertian ikhlas itu apa, tapi dalam pengimplementasiannya atau perwujudannya, pada kenyataannya ikhlas itu sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan dalam bibir atau dalam mulut kita itu mungkin saja kita udah bilang kayak, aku udah ikhlas kok, aku udah ngeikhlasin dia, aku udah ikhlas barang aku hilang, aku udah ikhlas hewan peliharaan aku mati misal. Tapi dalam hati kita, apa benar kita udah benar-benar ikhlas gitu? Siapa tahu kayak di mulut doang nih ngomong ikhlas tuh. Nah, maka dari itu Imam Al-Ghazali pun pernah mengatakan bahwa hakikat ikhlas ialah kemurnian hati dari hal-hal yang bisa mengotorinya. Bahkan para ulama pun menganalogikan ikhlas dalam surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Yang padahal kita tahu bersama-sama bahwa surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata ikhlas satupun. Kenapa? Karena dalam surat Al-Ikhlas itu membahas mengenai keesaan Allah, membahas mengenai Allah yang satu. Surat Al-Ikhlas ini membahas mengenai khusus spesial untuk Allah gitu, membahas mengenai Allah. Nah, maka dari itu umat Islam senantiasa diperintahkan untuk berlaku ikhlas. Salah satunya dalam menjalankan ibadah, yaitu contohnya sholat, zakat, puasa, dan yang lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah semata dengan menaatinya semata-mata karena menjalankan agamanya, dengan menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itu ialah agama yang lurus atau benar. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Teman-teman sekalian, dalam penggalan ayat tersebut terdapat beberapa hal yang perlu kita cermati bersama. Yang pertama, kita diperintah atau hanya boleh beribadah hanya kepada Allah semata. Tidak boleh menyekutukannya atau dalam artian syirik. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dosa syirik merupakan dosa yang paling besar dan sulit untuk diampuni oleh Allah, bahkan mungkin tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, bahwa setiap ibadah itu haruslah dilaksanakan dengan ikhlas. Maka dari itu kita sebisa mungkin harus menghindari hal-hal yang bisa menghancurkan atau merusak keikhlasan tersebut. Salah satunya sifat riya, hasud, sum'ah, dendam, dan penyakit hati yang lainnya.
Kemudian yang ketiga ialah menjadikan atau membuktikan keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Salah satunya melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seperti yang telah tercantum dalam Quran Surat Al-Bayyinah tadi. Semoga kita semua tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ikhlas dalam beribadah dan dalam menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.